gitu ya. Paling nggak gue minta MUA lah dari orang lokal sana gitu. Iya, harus disediain lah ya. Siapin Pano jadi MC wedding di kita. Amin. Mau gue jadi bridesmaid aja. Gue mau jadi bridesmaid aja. Paling gue aja. Gue gak mau kerja. Nah, nyoba buat kerja di kantor gitu jadi sekretaris gitu ditawarin kan. Dia lama kita tahu. 3 tahun gelinding semua angkanya. Dan gue bertahan 3 hari. Dulu kan belum. Aduh, Akbar. Bener kan, Boy? Ya Allah. Ayo deh. Gimana? Oke, gue seneng banget nih Noy ketemu lu, sumpah. Udah berapa lama gak ketemu terakhir itu? Setahun 2 tahun ya? Setahun ya? Almost ya. Kayaknya tuh terakhir pas ini gak sih? Pas bukber ya? Pas bukber, biasa kita kan kalau ketemu bukber sama ya geng-geng biasa, kita ya. Kita kayak punya event annual event. Reuni Akbar ya. Reuni Akbar, yang dimana pasti dalam momen itu kumpul semua. Setuju. Ini mendadak bisa ketemu Full team. Karena ya silaturahmi juga, ya, terus betul. kita cerita-cerita juga betul kan banget, pas lagi bukber. Tapi sebenarnya kenalnya sih udah lama ya. Udah lama banget sumpah. Pano ini salah satu sahabat terlama gue. Kayak kita temenan udah belasan tahun. Belasan tahun sih, almost dari SD ya. Parah, dari SD. SD bareng, SMP bareng. Termasuk terawet. Jadi tuh emang gue tuh justru yang awet temenan sama gue tuh temen lama gue. Bener. Dan dia salah satunya kayak ya Allah gue seneng. Tapi seneng sih ketemu Cila sih akhirnya. Gue paling seneng banget kayak ya Allah akhirnya bisa ketemu lagi sama ibu MC kita. Alhamdulillah akhirnya. Gue seneng banget sih bisa kesini, bisa Sumpah, sharing-sharing. Dan pastinya ya semoga bisa bermanfaat lah. Amin. Semoga bermanfaat. Gue seneng banget Noy, karena pertama udah lama gak ketemu. Jadi sekarang sekali ketemu tuh bisa live update nih. Kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Apa nih yang diobrolin? Jadi apa nih kesibukan lu yang bikin kita makin lawan tuh makin dewasa, makin susah buat ketemu nih? Yang pasti ya kerja ya. Nyari Sih cuan ya. Ya itu udah Kerja pasti. Terus kalau ya daily life update ya paling main sih sama teman deket lah, close friend lah kayak gitu. Tapi yang paling penting sekarang sih masih fokus sama karir. Oh iya, pasti sih. Sama karir. Sekarang kan apalagi MC lo tuh kayak jadwalnya tuh tiap hari tuh selalu tiap hari. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah event apa aja ada, dan kebetulan mungkin sekarang karena event udah jalan terus. Dulu kan pas zaman pandemi Covid kan ya emang agak ngedrop kan, banyak yang virtual. Benar. Sekarang udah event udah mulai jalan, acara off-air, apalagi kayak pemerintahan, kementerian, lembaga gitu, swasta juga udah mulai bikin event kayak meeting, seminar gitu. Wow, bener-bener gue temennya gue ikut bangga banget soalnya gue bisa ngelihat dia sampai di titik sekarang. Kan kita temenan udah lama. Gue tuh dulu kenal dia tuh dari SD, bayangin. Udah banyak banget yang kita laluin bareng-bareng. Gue tuh kenal dari zamannya Pano, itu manggilnya Pano ini emang. Iya, tapi emang yang nama Pano itu buat teman-teman deket gue sih, kayak Cila gitu kan. Iya benar. Gue tuh kenal Pano dari zamannya dia masih modeling guys. Jadi dulu sempat ikut modeling. Ikut modeling. Itu pertama kali gimana? Pertama kali jadi buat nyemplung ke dunia entertain ya. Nyemplung ke dunia entertain tuh dari umur 3 tahun Cila. 3 tahun. 3 tahun itu udah dicemplungin sih sama ayah gue kan. Kebetulan emang ya cocok di sekolahin model, sekolahin nyanyi semuanya, tapi yang cocok ya model aja. Kalau nyanyi lu tau sendiri. Tergantung lah ya, kalau ada yang nyawer bisa. Suaranya tergantung saweran guys. Suara gue tergantung saweran. Tergantung sawerannya. Boleh. Akhirnya yang cocok ya model ya kan. Model, terus ya ikut lomba fashion show dari mall ke mall gitu kan. Waktu umur 7 tahun ya, waktu SD, terus bokap gue bikin IO. Tapi IO kecil-kecilan aja sih, buat bikin event di mall-mall gitu, kayak fashion show, lomba mewarnai kayak gitu. Nah, terus gue dicemplungin dari situ, mulai belajar MC. Tapi ada MC profesionalnya juga, guru gue sih itu, cuma udah almarhum. Dia yang ngajarin gue MC gimana caranya buat nge-handle crowd, terus gimana cara bikin suasana hidup, gimana cara kita ngomong yang baik gitu kan di depan orang banyak.
Udah, terus mulai dari situ akhirnya ya mulai belajar sampai akhirnya mulai fokus tuh di SMP. Di SMP mulai terus fokus. iya, terus bokap kan akhirnya IO-nya close, jadi manajer gue. Jadi nganterin semuanya, dokumentasi sama bokap semuanya. Ya mulai dari situ awalnya event-event kecil, ya alhamdulillah sekarang udah mulai alhamdulillah lah acara-acara besar. Lu masih inget gak waktu event apa nih, event pertama lu jadi MC tuh event apa, masih inget gak? Event pertama kalau nggak salah itu jadi lomba sih sebenarnya, lomba dance competition gitu yang biasa di mall-mall. Iya suka ada ya biasanya kayak di hallnya mall gitu kan. Itu biasanya lomba kayak K-pop dance cover gitu. Nah itu gue ketemu ada satu IO juga yang ngebesarin nama gue dan ngajarin gue gimana MC lah gitu. Ada namanya Kak Rendra. Dia guru gue juga gitu kan. Ya dia yang bikin nama gue besar. Terus mulai dari situ ya udah mulai MC dari dance cover, terus mulai berani sampai MC wedding tuh umur 14 tahun. Wow. MC wedding 14 tahun tuh masih SMP dong? Iya, SMP kelas 1 ya 2 ya. SMP 14 tahun tuh SMP kelas 2 ya? 2 ya. 2 atau 3 sih dia, 2 atau 3 kayaknya ya. Yes, wow, masih muda banget. Lu udah punya confidence itu, wow. Gila. Tapi awalnya sebenarnya ya takut Cila. Anak umur 14 tahun disuruh MC wedding, mana kan acara wedding itu kan sakral ya, disaksikan juga sama keluarga, belum juga kan janjinya semuanya sama Tuhan gitu kan. Ya gue belajarnya dari YouTube, belajar dari YouTube misalnya ngeliat MC siapa gitu, terus gue catat aja gitu apa yang dia omongin, gue catet. Dulu kan belum. Allahu Akbar. Bener kan, Noy? Ya Allah. Ayo deh. Lanjut lagi. Oke. Kita lanjut lagi, Noy. Terus gimana? Pertama kali itu kan jadi MC wedding. MC wedding umur 14 tahun. Udah banget sih. Iya, 14 tahun ya itu pertama kali. Terus ya gimana caranya bisa MC wedding ya gue belajar dari YouTube kan, ngeliat MC senior gitu. Searching lah ya. Searching, terus gue catat gitu di Google kan juga ada kan MC scriptnya kayak gitu. Karena dulu belum tahu cara buat MC script kayak gimana gitu. Apa yang harus kita ucapkan, apalagi kan wedding acara sakral gitu kan, disaksikan keluarga, apalagi janjinya sama Tuhan gitu kan. Ya udah belajar dari situ, dan fun fact-nya yang lucunya yaitu jadi apa tuh? pada saat selesai kirap pengantin naik ke atas kan harusnya kan tamu ngasih ucapan selamat kan sebelum mempelai. Nah dikira WO-nya tuh ngasih kode ucapan selamat gitu. Gue kira gue yang ucapin selamat gitu kan ke pengantinnya. Nggak taunya ya tamu yang ngucapin selamat. Persilakan kepada tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat. Ya mulai dari situ belajar gitu. Tapi dari situ kayak ada revisian apa? Maksudnya kayak udah akhirnya kalau salah yang ngalir aja. Maksudnya tetap jalan aja gitu. Ya kalau gue selama ini jadi MC ya kalau ada salah ya udah get flow aja. Kalau mau dipakai syukur enggak ya buat pembelajaran aja gitu. Banyak sih cerita-cerita yang pengen banget gue tanyain. Dan ini jatuhnya eksklusif ya, karena gue benar-benar baru tahu sekarang nih. Iya. Gue tuh pengen tahu banget gimana sih, ada nggak sih kayak pengalaman yang menarik saat lo MC dari yang mungkin ada yang apa sih kayak human error gitu lah, terus atau ada momen yang bikin lo happy banget, kayak seneng banget. Ada yang seru, yang nggak terlupakan gitu kan. Ada juga yang memorinya juga mendebarkan gitu. Itu dia yang gue pengen mana dulu nih, yang happy apa yang sad dulu? Mungkin kita mulai dari yang sad dulu kali sad ya. Jadi ceritanya waktu itu lagi MC Grand Opening Electronic Solution. Oke. Tahu kan yang buat itu jual elektronik gitu. Itu acaranya di BCP. Cila tau kan BCP? Bekasi sini kan? Bekasi Cyberpark di situ. Jadi Grand Opening Electronic Solution, di mana di situ kalau opening store pasti kan ada harga murah gitu kan. Ceritanya TV 50 inch harganya cuma 2 juta. Wow. Siapa yang nggak mau kan? Pasti semua tergiur. Terus acara itu toko tuh kan buka biasa mau jam 10 ya. Ternyata di situ pengunjungnya pada antri jam 6. Wah gila. Gak tau lah tuh dia lewat mana, gak tau lewat pintu karyawan gitu. Jadi udah ngantri di depan panjang gitu, penuh semuanya. Nah terus ceritanya pas lagi grand opening, pembukaan kan gunting pita kan. Cekrek 3, 2, 1 cekrek. Habis itu dengan ini dinyatakan store Electronic Solution di BCP dibuka gitu kan. Tiba-tiba yang dari depan didorong sama yang belakang kan, biar maksudnya biar masuk ke dalam gitu, biar cepet-cepetan dapet tiket gitu. Nggak taunya
jadi heboh kan, rame kan, kayak gitu kan. Terus akhirnya chaos, disuruh mundur lagi. Yang tadinya di depan jadi ke belakang. Gitu Oh kan, iya, iya, chaos. iya. Nah, baru disampaikan ternyata TV-nya itu cuma 10 pieces doang. Waduh. Orang kira kan banyak gitu ya. Sedangkan yang ngantri udah membludak Wah, nih. parah. Udah. Ribuan orang kayaknya Wah, itu. gila sih. Ribuan orang terus Chaos banget parah. pasti ya. Dan waktu itu temen duet gue tuh sama almarhum Deddy Brebes, tau kan? Oh iya, oh iya. Oh iya, iya. Itu Gua kenal, almarhum gua kenal Deddy kan orangnya ini kok. agak ngondek gitu kan almarhum kan. Terus ya udah dimaki-maki sama orang. Dasar banci gimana sih bisa MC nggak kayak Ih, gitu jahat kan. banget. Hampir kita sebagai MC ya menamai tameng acara ya, jadi Iya. pintunya ya diomelin sama pengunjung, kenapa nggak bilang, padahal di flyer itu kan ada limited edition gitu kan, stok terbatas, jadi ya siapa cepat dia dapat Iya. gitu kan. Itu. Terus sampai manajer tokonya keluar nggak bisa, akhirnya ditutup lah itu, jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Terus itu kan 2 hari, hari keduanya jadi orang dikasih nomor gitu. Jadi ya ibaratnya trial and error Gitu kan, nggak tahu gimana cara menghandle crowd Iya, kayak gitu. iya. Itu sih yang tidak terlupakan. Terus kalau misalnya yang acara-acara kayak ya hujan pernah kehujanan, becek-becekan pernah gitu, panas-panasan juga Iya. sering kayak gitu kan. Banyak lah event yang outdoor gitu. Atau mungkin yang nggak terlupakan buat gue jadi pembelajaran itu pada saat lagi MC acara kementerian formal nih. Itu kalau nggak salah masih SMP lah, 16-17an tahun Wow. gitu kan. Gila. Cobalah dapet job acara pembukaan rapat gitu kan, rakornis, rapat koordinasi tahunan lah biasa. Kementerian, salah satu kementerian kayak gitu. Terus yang namanya masih baru gitu ya, Iya, takut-takut iya. ya Cila ya. Iya, apalagi orang penting semua Iya, tuh pejabat isinya, semua pejabat-pejabat. gitu kan, bisa sedikit aja udah jadi Iya. blacklist mereka kan. Ya gitu, sampai diomelin sama protokoler. pernah? Iya, pernah. Sampai diomelin protokoler karena salah. Ntar kan kita nervous ya, karena pertama kali Cila kan, jadi ada yang salah sebut Iya, nama iya, gitu iya, kan. iya. Karena waktu itu belum tahu gimana caranya kita nge-handle protokoler kayak gitu. Dulu kan belum terlalu banyak show management Iya. gitu kan. Biasanya kan yang dampingin MC ada LOMC kan. Nah kebetulan itu semua protokoler datang semua ke gue kan, jadi berubah yang harusnya ini berubah, jadi pusing kan. Iya. Itu salah, ya udah akhirnya sampai nangis ke belakang ke backstage gitu, aduh gimana nih gitu kan, nggak bisa handle-nya. Iya. Ya udah mulai dari situ ya belajar. Jadi ternyata kalau misalnya ada perubahan protokoler ya harus info ke LO dulu, baru pindah ke MC. Jadi biar kita tetap fokus acara gitu. Iya. Yang berubah ya udah yang ngurusin Iya. MC aja gitu. Jadi tanpa kita sadarin tuh kadang kayak kesalahan-kesalahan teknis kayak ya tadi trial and error itu jadi pembelajaran. Maksudnya ya kita dari situ jadi bisa jadi pelajaran gitu loh ke Iya. depannya. Oh ya berarti gue kayak tadi jadi harus berarti kalau misalkan ada perubahan-perubahan gitu gue harus cepet nih laporan Yes. segala macemnya. Yes, betul. Kan kalau nggak ada kayak gitu kan kita nggak Nggak pernah tahu tahu sistemnya gimana kan. Yes, betul ya, karena ya sama-sama baru pertama kali Iya. gitu kan, nggak tahu ya jadi belajar dari situ. Itu sih pengalaman yang tidak terlupakan. Iya, Tapi iya. kalau yang happy kebanyakan Kayak ya banyak ya? Banyak, Kayaknya gue ngeliat lu tuh seru banget gitu kayak banyak sih. happy banget, apalagi event-event yang kayak gathering gitu Ya itu seru sih, ya apalagi ya banyak ketemu bintang tamu. Iya, gitu yang kan. ada gestarnya. Gestarnya, terus belum lagi kalau misalnya acara sukses, klien happy, dapat tambahan cuan Iya. gitu kan. Banyak sih, banyak dapat hadiah-hadiah juga kayak kemarin MC kampanye kan sukses gitu ya. Oh iya. Alhamdulillah dapat TV 50 inch. Kena cipratan juga ya. Karena kan lolos juga tuh sih. Iya. Jadi ya lumayan lah. Jadi itu kayak ternyata selama ini yang kayak kan gue kayak ngeliat lu wah happy banget, maksudnya kayak pasti nggak nggak pernah ngalamin yang kayak ibaratnya kerja kantoran tuh pasti kan kayak Ya, ada pressure ya rutinitas dari betul, sana betul. sini. Tapi sebagai MC juga Cila, Ternyata iya. pressure-nya juga ada. Itu. Cuman ya nggak sebanyak Iya. yang kantoran kayak gitu. Tapi ya selama ini kita mikirnya kayak wah enak banget ya jadi MC gitu kan, master of ceremony kan gitu, ngebawa acara gitu kan. Ternyata sebenarnya ada juga hal-hal kayak gitu. Maksudnya apa yang kita lihat enak tuh belum tentu loh. Betul. Kita bisa sampai sini karena ada proses dari sana setuju, gitu setuju. kan. Setuju banget. Kadang orang mikir kan kayak MC modal ngomong doang. Itu biasanya kan kayak gitu, kayak apa sih, kayak ngelihat
kerjaan orang tuh kayak cuma lu mending lu cuma kayak gitu doang, gue ini kayak gini lebih berat kayak jadi comparing gitu kan. Padahal di belakang itu MC juga preparationnya belum lagi sekarang kan kalau event besar kan harus ada GR Hamin 1 sebelum event, terus gimana kita bisa harus handle kliennya juga dengan baik kayak gitu. Tapi lu pernah nggak kayak ada pengalaman, ini bukan kesalahan teknis sih, cuma kayak komunikasi antara ibaratnya klien lu sama lu tuh ada yang miss gitu-gitu. Ada sih, banyak kadang kayak perubahan-perubahan gitu atau dapat klien yang agak ribet nih. Banyak sering. Banyak pasti ya. Sering. Itu sebenarnya pinter-pinteran kita aja gimana ngehandle-nya gitu kan. Itu kalau lu sendiri cara menghandle itu gimana? Iya, biasanya tuh kalau yang ketemu klien yang ribet, kenapa klien dibilang ribet? Karena mereka pengen acaranya sukses. Mereka pengen acaranya perfect gitu kan, nggak mungkin. Sih, siapa yang nggak mau gitu acara sukses? Masa mau ada acara salah-salah kayak gitu kan? Ya itu balik lagi ke kita sebagai talent kan, sebagai MC gimana untuk handle itu, ya dengan sering baca MC script, card gitu, make sure lagi ini bener nggak yang sambutan ini, terus kayak nama itu kan krusial kan, yang sampai salah sebut nama orang itu kalau udah salah sebut nama itu fatal banget kan, makanya ya selalu gue inilah poin-poin gitu ya di stabilo kayak nama-nama penting atau pejabat siapa gitu, kalau ada perubahan misalnya last minute kayak gitu, ya harus cross check lagi misalnya ada perubahan dari si A tiba-tiba ngabarin ke gue, ya harus confirm dulu ke ketua panitia benar nggak ini berubah, oke kalau itu berubah itu sih ya karena banyak belajar kesalahan-kesalahan jadi kita lebih make sure lagi. Jadi sekarang kita udah tahu nih harus apa kalau seandainya kan kita dihadapin sama masalah itu kayak ternyata gue harus cepet laporan nih hari ini, jadi kita udah tahu lah ya, udah tahu selanya di mana udah tahu, dan itu kan harus melewati proses yang panjang sampai bisa di titik gitu. Jam terbang sih. Jam terbang bener banget. Kira gue bangga banget. Ya gue bener-bener kita tuh waktu itu pernah acara ini ya, acara sekolah ya kayak pensi anak SD gitu yang kayak Hari Kartini. Gue tuh sempet ikut yang kayak fashion show baju-baju adat gitu. Nah, gue ikutnya sama dia, latihan modeling, seru banget. Seru. Ya, gue nggak nyangka, nggak expect kayak, ya sebenarnya bukan nggak expect sih, gue kayak nggak pernah sampai kepikiran kayak dia bisa jadi sebesar ini sekarang. Alhamdulillah. Semua proses sih, ada perjalanan juga, ada tenaga, materi yang harus ada gantinya. Gue percaya kok, maksudnya suksesnya orang tuh nggak bisa instan. Pasti ada proses panjang, pasti ada pahit-pahitnya yang kita nggak tahu. Kita ngeliat dia kayak sekarang enak banget nih orangnya kayak. Jadi MC cuma sekedar ngomong ini segala macam, tapi kan di belakang itu kita nggak pernah tahu struggle-nya kayak gimana gitu. Iya, itulah seru pokoknya. Gue pengen banget lo kayak nyaksiin lo MC langsung, tapi lo pernah nggak sih kayak MC konser gitu, festival musik? Sering juga. Konser musik. Ya besok lah paling ya itu tanggal 3 Agustus ini kan ada artisnya ada dari Trans 7 kan acaranya. Ada Trans 7 festival, terus ya ada bintang tamu, ada Reski Febian sama J-Rox itu. Kalau sebelum-sebelumnya kalau misalnya ketemu kayak artis-artis gestar gitu ya paling kayak acara private corporate gitu, entah dia bikin gathering atau gala dinner kayak gitu kan, invite artis. Kalau acara konser ya paling kayak Ceklot gitu. Ceklot. Acara-acara Ceklot ini ya kayak voting voting festival kayak gitu. Festival gitu kan. Tapi kayak lu tuh pasti kan jadi MC tuh harus bisa bahasa Inggris juga, apalagi kan kalau misalkan dapet kliennya tuh bule-bule gitu kan, masih banyak kan kayak perusahaan dari ini. Awalnya gini Cila, penasaran tuh kenapa gue berani sekarang ngambil MC yang banyak ke fluent English atau yang bilingual gitu. Awalnya coba-coba itu kalau nggak salah ya sekitar udah lulus SMA kayak gitu kan, mulai ada berani yang nawarin Van bisa MC English nggak gitu. Cuman kan sebelumnya belum ada background pernah MC English kan, udah dicoba aja, bilangnya bisa. Jadi itu sebenarnya kayak kekuatan mental aja sih dan mindset gue bisa gue, udahlah modal Google Translate aja gitu kan. Dan kebetulan waktu itu eventnya langsung connect ke orang luarnya gitu kan, ke bulenya gitu, kliennya. Dan mereka nggak nyiapin MC script atau random, jadi gue langsung nyatet sendiri aja, terus ngomong yes no aja gitu kan. Ya modelan Google Translate aja gitu kan.
Aduh mau ngomong apa gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya kalau acaranya meeting atau sekali seminar itu kan masih terbilang inilah ya mudah. Yang penting kan kita tahu rangkaiannya apa kayak sambutan, presentasi kayak gitu. Kalau bule-bule kecuali event yang besar, internasional event kayak gitu baru itu lebih padat lagi. Ya gitu alhamdulillah dan ya kemarin bisa MC ke luar negeri di Pineng. Wow gila guys. Jadi sebenarnya kita tuh udah pingin mulai podcast ini tuh sebenarnya udah dari minggu lalu kan. Coba ya gue menyesuaikan jadwal dia kan karena dia pasti ada job. Jadi gue ngikutin jadwal aja. Terus tiba-tiba gue kaget banget lihat story dia udah di Pineng. Shock gak lo? Dia cuma bilang ke gue kayak Cil, reschedule kayak gue ada job nih. Gue bilang lo di luar kota doang kan. Wah gue kaget banget ternyata story-nya udah di Pineng, udah di Malaysia. Ya alhamdulillah sih. Sebenarnya itu juga nggak disangka sih, maksudnya bisa diajak ke Pineng karena gue udah langganan sama si IO-nya ini, dia kan IO dari Singapura. Biasanya kalau gue event sama dia di Bali, dan emang dia segmen acaranya itu IT, dimana acaranya kayak seminar, presentasi, ya brand-brand IT kayak gitu presentasi, ya dagang lah, cari buyer gitu kan. Nah biasanya di Bali itu gue udah 3 kali sama yang IO ini ke Bali terus kan, di awal tahun, pertengahan sama akhir. Nah setahun belakangan, 2 tahun belakangan ini, sebelumnya tahun kemarin juga dia udah bikin event di Pineng gitu kan. Cuman ya pengen cari nuansa baru lah, MC-nya ganti gitu. Kebetulan udah cocok, alhamdulillah gitu. Ini juga cocok. Ya udah diajak ke Pineng gitu. Ya seru sih. Seru ya. Event IT juga seru. Itu berapa hari kemarin? Kemarin event itu 3 hari. Terus gue ya long extend lah ke KL 2 hari. Sekarang jalan-jalan lah lumayan. Berarti partner dikit lagi jadi MC itu di IKN Paris MC party uang pajak. Amin. Tapi by the way ngomongin IKN gue pernah juga sih ditawarin. Oh iya. Wow. Ya peresmian gitu. Cuman karena bentrok nggak bisa kan. Kalau IKN kan peresmian kan biasanya sama Jokowi kan, Pak Jokowi kan. Mau presiden kayak gitu. Nah kebetulan itu eventnya bentrok. Aduh, padahal kayaknya cuan banget ya. Iya. Pasti dong. Pajak. Opportunity-nya tuh besar sekali. Iya, parah. Emang buat portfolio juga bagus. Pasti ya. banget lah banget. Tapi sayangnya waktu itu ada bentrok ya. Ada event yang udah di DP duluan dan itu eventnya dadakan jadi nggak bisa. Gue tuh ngeliat dia tuh independen banget. Kenapa gue bilang gitu? Karena dia tiba-tiba udah event keluar kota tapi sendiri ya lo. Iya sendiri karena mungkin dari IO-nya yang nyediain akomodasi buat 1 orang doang gitu. Gue sih nggak masalah sih kayak gitu. Yang penting dari IO-nya tuh kayak prepare buat semua gitu ya. Biasalah cewek kan biar tampil perfect kayak gitu kan. Apalagi MC kan harus cantik, harus stunning banget lah. Yes betul. Yang didagangkan kan juga looking kita kan, penampilan kita gitu ya. Paling nggak gue minta MUA lah dari orang lokal sana gitu. Iya harus disediain lah ya. Siap nih mana jadi MC wedding di kita. Amin. Gue tunggu. Mau gue mau jadi bridesmaid aja. Gue mau jadi bridesmaid aja. Paling aja. Gue gak mau kerja. Terus temen gue pada foto-foto gue nyolong MC gitu. Baru dibahas tadi. Iya. Temen gue kali. Mereka berfoto booth semua. Dan gue panggil kepada keluarga Cila gitu kan. Lu pada foto-foto, pada makan subasub. Kalau ini semangat gaya. Ayo. Gue gak mau kerja. Gak mau gue, pokoknya jadi bridesmaid lah. Tapi kalau misalnya ada kesempatan yang bisa buat itu, it's okay lah. Gue bantu lah, sumpah. Ini juga bentuk support gue kalau makanya maksudnya kayak ya insya Allah ya misalkan kalau wedding mungkin kayak pengennya kumpul kan sama temen-temen. Yes, paling kayak kalau kayak lamaran ya kayak gitu-gitu lamaran bisa lamaran aman kan? Tanggal berapa? Boleh di booking dari sekarang. DP dulu kali ya. DP dulu biar nggak angus ya. Jadi gue udah lock tanggal dari sekarang. Iya udah di booking. Doi langsung doi. Boleh tanggal berapa deh? Tahun depan. Amin. Amin aja dulu ya. Amin aja. Semoga malaikat lewat lah doain. Amin ya Allah, doa baik ya. Semoga Insya Allah lah kalau jenjang serius pasti dimudahkan. Amin ya Allah. Niat baik lah ya. Diskon 85%. Boleh. Kata gue anjing lu. Anjing lu kan. Udah kena kortingan aja gue. Boleh, gak apa-apa gue pakai baju tidur. Enggak, tenang. Gue tuh support
temen, Ya. apalagi teman-teman gue yang ngejalanin bisnis. Tenang aja. Setuju. Makanya lu doain juga supaya rezeki Amin, gue amin, lancar, amin, jadi ya gue Allah, bisa amin, ya full Amin ya full Allah. budget ke lu. Amin gitu. amin. Sukses lah pokoknya sukses bareng-bareng. Ya, amin, Kita grow amin, up ya Allah. bareng-bareng gitu. Kayak seneng kan pasti kita dari kecil bareng, begitu dewasa kita semua sama-sama Sama-sama sukses, grow up banget. bareng-bareng. Kita tuh punya apa sih sebutannya geng ya? Iya, geng. Itu tuh banyak banget dulu tuh. Gangster narkoba. Aduh, maaf ya. Maaf ya Cio. Genggong. Iya ya temenan ya. Berapa orang sih kita dulu? Jadi kita tuh bikin ini geng ya, nyebutnya geng itu tuh 14 orang, banyak banget kan. Tapi namanya nggak kayak orangnya juga sih. Iya, Namanya itu kan tolol tapi orangnya tolol. emang itu gak tau kenapa ya, random aja. Emang aduh dulu tuh seru banget. Seru banget. Ini gue Dari zaman SMP kan. parah. Jadi sebenarnya kita temenan dari SD, ya kan? Berapa orang tuh yang dari SD? Jadi Setengahnya ya, itu setengahnya. dari SD. Terus SMP nambah member baru. Terus Cocok terus ya udah sefrekuensi kan, main bareng. main bareng. Tapi ya namanya orang kan pasti udah punya kesibukan masing-masing. Betul. Maksudnya kayak dari lulus SMP kan udah mencar-mencar nih. SMA-nya beda. Udah mencar-mencar beda-beda. Jadi ya udah sekarang yang bisa mainnya cuma yang gitu-itu aja. bener. Udah nggak selengkap dulu. Iya, tapi yang penting ya komunikasi kita tetap keep in touch ya, Betul, gitu. tetap keep in touch. Walaupun ketemunya jarang, tapi ya masih temenan lah di IG saling Betul, ini kan. betul. Kita kan juga punya grup. Uber. Bukber tuh udah event kita nggak boleh di skip, tapi tahun ini skip ya. Skip ya, karena mungkin cocokan tanggal ya, Ya, itu ada belum yang bisa, ketemu ada yang enggak. jadwalnya. Nggak apa-apa lah. Yang penting masih keep in touch, Iya, tanya-tanya betul. kabar kayak gitu. Semoga walaupun tahun depan masih bisa. iya tahun depan ya. Ini bukbernya. Amin lah. Ya kalau bisa nggak usah nunggu bukber ya. Anak-anak TLLS nggak usah nunggu bukber. Harus lah. Gila kali Gila lo. kali. Tahun ketemu sekali doang. Ketemu setahun sekali doang, nggak apa-apa. Masalahnya kita tuh masih sama-sama Tahu. di kota yang sama. Di Bekasi Masih sama di presiden lo. Susah banget loh banget. mau ketemunya. Ya jadi kita teman tuh udah lama sampai sekarang ya. Gue sih berharapnya sampai udah nikah, sampai udah nenek-nenek, pakai wah, nenek, jadi punya cucu bestie. masih bisa Iya, temenan ya, amin. masih bisa main bareng. Soalnya gue ngerasa hangat banget lah kalau ketemu mereka tuh ya. Seru Udah ya? seru. Walaupun bocor semua mulutnya Wah, ya. parah banget. Bacot semua. Parah. Tapi itu yang ngebuat jadi semakin dekat. Iya. Pokoknya seneng lah. Senang sekali senang. ketemu. Walaupun kita sebel-sebelan gitu ya, Yes. tapi tetap aja Ya, karena mungkin udah sefrekuensi ya. Betul. Ya maksudnya temenan sama temenan pasti kan ada ya selek-selek gitu itu masih wajar lah. Ya mungkin enggak. Ya tetap main bareng, Yes, tetap betul. berkabar, tetap komunikasi. Walaupun nggak ketemu setiap saat kan sekarang udah ada media sosial. Yes. Yang bisa ngelihat aktivitas walaupun kita nggak setiap Hari bareng ya. nggak 24/7 ya. Kita ngobrol komunikasi tapi kan dari story mereka gitu kayak Bisa gue ngeliat dia ketahuan. dia lagi MC di sini gitu. Iyalah harus tetap lah berkabar terus biar long lasting. Ya gue senang banget Biar ketemu nggak cuma julid doang. betul. Jadi nanti kita jadwalin aja nih. Iyalah, Kapan lagi harus main lah, gila kali nggak main. Padahal dulu kayak tiap hari ya bisa ketemu kayak sekarang ya tapi Karena udah punya kesibukan masing-masing kan, udah kerjaan, udah main ngebuci. Nah itu dia. Kalau udah ketemu pasangannya masing-masing tuh Ember. parah udah. Iyalah. Karena ya gimana, nanti seumur hidup kan sama Betul, pasangan. gue setuju kayak pasti ada aja kan omongan kayak lu bucin banget lo kayak sama cowok lu mulu. Biasanya juga sama kita giliran udah ada cowok aja lupa temen. Kayak gitu guys konsepnya. Apalagi ini udah umur dewasa ya. Udah dewasa. Oke lah kalau misalkan masih Main remaja iya masih remaja sih, it's okay lah main gitu. Tapi sekarang kan ya udah punya prioritas masing-masing gitu kan, udah ada pasangan juga pasti kan tiap hari sama pasangan Betul, terus betul, gitu. betul. Kan nggak mungkin kawin sama temen, kawin kan sama pacar. iya kan maksudnya kayak kita nanti menikah segala macam nggak mungkin teman lu ngikut-ngikut terus kan. Jadi ya udah saling mengerti aja. Iya kalau kayak betul, setuju banget. Kalau yang LDR ya tanggung resiko masing-masing. Iya, Ya bisa gimana ya? Benar. Kalau kayak gitu kadang kan ada temen yang LDR jadi nggak punya teman ya ujung-ujungnya main sama temen juga gitu kan. Iya, benar. Gitu. Tapi lu pernah LDR nggak? Nah, sejauh ini. LDR pernah
Oh iya. Tapi ya begitulah, so-so lah, nggak kuat juga. Karena gue orangnya juga nggak bisa jauh kan. Iya, betul. Walaupun sama-sama kerja, tapi ya tetap harus keep in touch. Bener-bener. Seminggu sekali lah minimal ketemu. Minimal tetap harus ketemu lah ya, jangan sampai lost banget gitu Iya. kan. Tapi kalau melihat kondisinya misalnya seandainya pasangan kita harus bekerja dan jauh, ya udah terima resiko Iya. aja gitu. Sejauh ini mah support aja kan. Support. Beliau support banget sih. Dan ya senang sama kerjaan gue kayak Iya, gini kan. iya, Dan gue juga support beliau ya, saling Iya. respect Iya, aja iya, gitu. Wah. Seneng banget gue ngeliat kayak ketemu lagi kita live update gitu. Yes, ya. Seneng betul. Rumpi. Kalau Cila sekarang gimana? apa nih? Ini ada orangnya di depan ada saya. Lalu support ya. Tapi gue salut sih sama Cila, sama Sandy gitu kan, buat akun kayak gini. Dan ya semoga bisa meledak. Amin, gitu ya kan. Allah, amin. Walaupun semuanya itu kan butuh proses perjalanan, tapi kalau ada yang support, Ya, saling. yang penting trust the process aja Yes, sih. setuju sih, setuju. Gila. Terus sekarang ini kan lu sibuk MC nih. Gue penasaran deh, lu pernah gak sih ngerasa kayak kerja ini hobi lu nih? MC, hobi. Udah jadi passion. Udah jadi malah. passion. Tapi lu pernah gak dari titik dimana lu jenuh gitu dan lu kayak Bosen ada ya? rasa bosen dan ada rasa kayak gue pengen kerja yang lain aja deh, pengen job yang lain aja deh. Pernah sih, pernah ada di titik kayak gitu kan, kayak bosen selama 2 minggu atau sebulan tuh full event, terus walaupun event beda-beda kan, gimana cara kita otak harus muter terus, beda acara kan, beda nama, beda klien gitu kan. Sempet ada di rasa capek, mungkin karena capek pengen istirahat badan aja kayak gitu kan. Terus sempet kepikiran juga, sempet tadi cerita kan, pernah nyoba buat kerja di kantor gitu, jadi sekretaris gitu, ditawarin kan. Udah lama kita tahu. 3 tahun gelinding semua angkanya, dan beneran 3 hari 3 hari doang ya jadi sekretaris. Gimana ya, yang biasa kita nyerocos free gitu kan, bebas kemana-mana, tiba-tiba di depan cek kayak gitu kan, terus ngabisin jatuh, Aduh monoton banget ya. Pasti ember gitu kan, rutinitas berangkat pagi pulang sore, tahu sendiri Jakarta macet kayak apa gitu kan. Ya udah 3 hari terus dia bilang, Pak maaf nggak kuat. Walaupun awalnya cuma trial gitu kan, ya diganti buat ganti transport kayak gitu, it's okay lah gitu, coba-coba. Biasanya kita kan probation 3 bulan ya. Dia cuma 3 hari. Wow. Lama banget. Buat gue tuh sehari tuh udah lama banget. Apa, dimakan siang apa gitu. Kayak better lu MC seharian ya. Itu bener. Better MC seharian daripada lu kayak cuma 8 jam kerja tapi monoton di depan laptop. Nggak bisa, Itu nggak gue bisa nggak. pasti ya. Nggak kuat. Iya, gue Pasti kan orang ada yang kebagi dua, kayak ada yang percayanya kantoran itu lebih menjamin. yes. Orang yang lebih pilih capek-capek ekstrim di lapangan, Yes. tapi itu dia suka jalanin. Iya, itu iya. sih. Gue suka pilihan yang kedua sih, karena ya udah, ya mungkin jiwa gue ketemu banyak orang gitu kan, seneng bisa nge-MC, ngehibur orang gitu kan. Banyak orang-orang yang belum dikenal jadi kenal gitu. Mungkin energi lu didapat dari situ juga. Yes, salah betul. satunya. Tapi kadang capek juga sih, ada gue juga. Oh bisa drained juga ya, iyalah. Karena iya sih energi itu keserap banget sih, apalagi kalau gue MC seharian gitu kan, acara outdoor, ketemu banyak orang gitu, crowded itu, gue istirahat bisa 2 hari Cila. wah, Bagi MC kan biasanya juga ada di tapi acara malam. iya sih. Iya betul ya. Gue relate. Iya. Iya, capek, kesedot juga energinya gitu. Bagian capek banget, malaman juga capek. Serba salah ya, serba salah. Apalagi maksudnya sebelumnya kan juga harus JR Ndoy. Iya, Hamin Iya satu kan, kadang udah gitu kan. diresik ya. Kalau acara-acara besar gitu kan, suka ada JR. Tapi kalau misalnya acara skalanya medium ke small, ya paling briefingnya by Zoom gitu. Oh, nggak perlu sampai Nggak perlu. ini ya. ke Paling run-through-nya ya lokasi baca skripnya ya dari itu Zoom, dikasih dikirimin gitu. Tapi kalau acara besar, ya biasanya minta JR Hamin satu gitu. Tapi lu pernah nggak dapet event dadakan? Sering. Oh ya? Sering, malam dikabarin gitu. Kan gue butuh MC besok pagi gitu. Besok Gila. alhamdulillah itu lagi kosong gitu kan, atau mungkin di jam itu gue kosong. Ya udah, langsung berangkat. Hamin 3 jam juga pernah. Wah gila sih. Itu lucu sih. Jadi Itu gimana? Hamin 3 jam? jadi acaranya itu di Stasiun Manggarai. Waktu itu lagi pembukaan pameran. Terus ada menteri datang, Menteri Perhubungan sama Direktur KAI gitu kan. Nah, Hamin 3 jam, ternyata si MC-nya ini diteleponin nggak bisa, nggak ada kabar nih kemana nih MC-nya gitu kan. Gue dikasih tahu sama IO-nya kan. Gue tanya tuh MC masih di Semarang. Waduh. Dan bisa dia gitu? berani-beranian ngambil job itu, dikirain
acaranya itu malam, gak taunya acara itu siang. Lah dia baru OTW dari Semarang pagi kan, jadi nggak keburu lah dia kalau naik pesawat juga kan macet sendiri kan. Ya udah akhirnya hamin 3 jam. Untung rumah kan gak jauh juga kan ke stasiun Manggarai. Oh standby pakai baju warna merah ya, langsung berangkat sekarang. Hamin 1 jam sebelum acara langsung dikasih skrip, nanti MC kayak gini, oke langsung standby. Ini ya kalau udah Profesional jam terbangnya udah banyak guys, pasti itu tadi lah nemu celahnya Nemu celah, kan. alhamdulillah. Jadi udah ada template sendiri sih Cila. Apa yang dikasih kayak rundown kayak tahu gitu lah ya udah ada ya. kata-kata yang udah di otak aja. Sampai hamin 3 jam aja bisa kesikat loh ini. Wah gila keren banget sih. Terus lu pernah ini enggak event yang bareng artis-artis gitu loh, kayak ngisi MC bareng artis? Pernah sering Siapa duet aja sama temen artis juga sering. Siapa aja? Kayak Robby Purba. Oh itu gue tahu tuh yang waktu Iya, ini ya, itu waktu launching pembukaan. LRT. Iya LRT. LRT yang Bekasi Yes. sini waktu itu eventnya di LRT Cibubur. Oh bukan di sini ya, bukan di yang Enggak. itu bukan ya? Bukan, itu ya stasiunnya. Cuman waktu itu acara besarnya karena tempatnya lebih besarnya kan di LRT Cibubur itu. Acara launching ya kebetulan duetnya sama senior lah Ya, yang udah ini sama siapa Kak Robby sih Purba. yang nggak Keren tahu lah Purba, Kak Robby. Banyak ya. dapat ilmu dari Yes situ. betul, gue seneng banget juga sih ngeliat dia kalau lagi bawa acara tuh kayak keren Bagus banget bagus keren dan orangnya juga humble sih. Iya kelihatan. Ya, karena ya banyak juga sih ketemu teman-teman artis yang Iya. kayak gitu yang udah punya nama tapi nggak bisa berbaur. Aduh, gitu. gue penasaran banget nih. Gue penasaran, tapi lu ada pernah pengalaman sama artis yang kayak gitu juga? Ada aja sih. Oh ya? Ada banyak sih. Maksudnya dia eksklusif gitu kan, nggak mau gabung. Kadang kan kalau kita partner kan itu gimana cara kita buat chemistry harus Iya harusnya gitu match kan. gitu kan. Pembagian kayak gimana skripnya kayak gini, nanti yang bagian gue yang mana, Iya, bagian dia iya, yang mana iya, kayak gitu. iya. Ya dia maunya ya sebagai kerja ya kita profesional di atas panggung aja. Sisanya kan itu dia nggak mau basa-basi. Jadi jatuhnya kayak lebih improve aja ya kalau kayak gitu. Bener-bener kayak gitu. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada banyak. Gak cuma artis sih, teman-teman MC yang lain juga. Pasti ada. Ada gak yang sampai ini kan masalahnya kalau sendiri oke lah ya, enak kan, maksudnya ya udah ini ibaratnya panggung gua gitu kan. Kalau yang misalkan partneran kayak gini ada nggak sih yang maksudnya nggak sejalan sama lu, kayak Ada. jatuhnya malah jadi kayak gue Nyebelin bete ya. banget akhirnya jadi nggak mood gitu. Ada, misalnya Pernah kita ya lagi briefing kan udah pembagian nih skrip nih. Ntar gue ngomong A, lu ngomong B ya. Iya. Katanya pas di atas panggung bagian gue diambil dia. Oh ada yang kayak Ada. gitu juga. Ada. Serius? Iya. Saking nafsunya biar tampil gitu, show. Oh my god. Jadi ya mungkin biar kelihatan Iya, klien iya. ini MC ininya bagus. Waktu Iya. itu gue sih sama MC cowok, MC cowoknya jadi dilahap semua ya. Gue mah kalau kayak gitu seneng dong. Baik, gimana seterusnya? Selain itu bagian mancing aja. Sebenarnya ya terserah lo makan. Iya. Iya iya iya. Iya, emang sialan Iya, banget iya. nih tahu. Emang ada aja sih pasti orang yang kayak gitu dulu, kayak pengen kelihatan ini sendiri, apa sih kayak tampil sendiri. Ya dia banci panggung lah, Yes. pengen kelihatan lebih Pasti ini. ada aja Apapun sih. itu ada semua yang pengen mencolok banget. Yes. Iya iya iya. Ternyata lu pernah ngalamin itu Pernah, juga. pernah sering kayak gitu. Ya gimana cara kita handle aja di atas panggung. Kalau gitu ya kita tinggal bagian pancingannya. Nanti kan dia yang buat ininya sikat abisnya kan. Cuma kalau ya di backstage ya udah mungkin klien kan juga bisa menilai kan. Iya, iya, iya. Klien juga tahu kan harusnya ini part gue, tapi kenapa diambil ya udah. Ya alhamdulillah sih sama kliennya juga masih jalan terus. Iya iya. Sama ketemu. Tapi kalau disuruh duetin lagi gue, udah makasih banyak ya. Ya, udah. Tapi itu kalau partneran gitu tuh lo yang milih atau itu udah dipilihin dari IO-nya? Ada yang gue sendiri, gue yang ngajak MC cowoknya, ada juga dari kliennya yang udah matching nanti Mbak Fania duetnya sama MC cowok ini ya gitu. Atau mungkin dari gue sendiri, misalnya kliennya nanya, Van ada temen duet nggak yang biasa sering sama lo gitu ya? Gue Iya, ajak iya. temen gue biasanya sama Brian, kalau nggak sama Nuga gitu. Oh. Kalau dari lo kan enak ya, maksudnya karena kita udah sering kan, udah partner. dapet lah chemistry-nya. Yes. Kadang kan kalau misalnya dipilih orang suka Ya. cocok-cocokan lah ya, contohnya Ya, kayak tadi. betul. ada yang Tapi kayak alhamdulillah sih gue gimana caranya bisa match aja. Iya. Terserah lah dia mau suka gue atau enggak. Yang penting gue profesional. kembali aja. lagi ya Yes. profesional. Gitu, jadi kayak ngetes profesionalisme aja. Betul, setuju, setuju. Bener. Dari situ kelihatan ya nih orang nih profesional atau enggak tuh kelihatan. Ya, Karena mungkin yang kita suka jalanin mulus mulu nggak mungkin. Nggak Betul, mungkin. betul. Pastilah, pasti ada. Ada aja. Kayak teman kayak gitu. iya betul betul Biar- betul. Temen juga kadang kayak gitu sih. Banget. Iya, pasti. Makanya sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh banyak, Noy. Banyak. Kita pasti akan ada nemu orang-orang kayak gitu yang pengen kelihatan apa outstanding Tampil, sendiri, yes. tampil sendiri kayak
kayak pengen show sendiri itu banyak. Banyak. Tapi gue nggak expect lo juga ini ngalamin partneran sama yang kayak gitu-gitu. Ada sih banyak. Ya itulah jadi cerita aja sih, jadi pembelajaran ketemu teman-teman MC yang kayak gitu. Cuman ya gimana gue ya tetap belajar aja karena ya masih muda ya Cila. Betul. Ketemu teman-teman senior ya respect aja. Betul. Gitu. Jadi ya kan jadi tahu semua kan kalau maksudnya yang kayak gini-gini tuh nggak didapat dari yang ibaratnya kerja kantoran aja. Maksudnya yang kayak kerja di luar Dunia freelance ya, gini ya. freelance gini juga pasti juga ada pengalaman-pengalaman gitu. Ya tergantung gimana kita menghadapinya, gimana profesional apa kita itu kelihatan. Ya, pasti orang-orang kayak gitu bisa inilah kelihatan lah kayak dinilai oh ternyata dia orangnya kayak gini. Iya, ada juga. Maksudnya kadang juga ada sih ya just sharing aja sih teman-teman MC yang kadang gak suka atau mungkin yang dia langsung ngejulitin ke kliennya gini. Jangan pakai MC ya ada. Oh, ada yang kayak gitu. Pakai MC ini ya dia MC jelek kayak gitu. Tapi lu pernah digituin? Ada sih. Oh ya? Ada, cuman ya gue cukup tahu aja sih. Ternyata dia orangnya seperti itu kan. Ya, di belakang kayak gitu ya cukup tahu aja. Gimana kita balas baiknya aja. Gue berpikir kayak ya udahlah emang rezekinya kayak gitu. Nanti pasti ada gantinya juga. Kadang juga suka ada, mestinya kayak teman-teman MC kan sering share job gitu ya Cila ya. Ada yang misalnya kayak nitip ya, nanti nitip segini gitu kan. Ya gue nggak apa-apa sih kalau terbuka gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya seandainya 10, dia potongnya 5 juta itu kan setengah. Wah, setengahnya. Kan, setengah kita yang kerja dia cuma ini doang, ngasih linknya doang. Kalau gue sih nggak pernah kayak gitu. Karena gue berpikir kayak misalnya gue bentrok nih, gue udah dapet job, terus ada job masuk, gue kasih lah ke teman MC, gue nggak pernah motong sih, nggak pernah ngambil, karena itu ya itu rezeki dia, gue udah dapet rezeki gue gitu. Nah, pasti gue berpikir nanti rezeki gue ada lagi. Itulah kuncinya guys, kenapa kerjaan lo lancar. Amin, ya, karena nggak pernah. Ya itu tadi, maksudnya ya udah kalau bukan rezeki gue ya ngapain? Maksudnya ya, ntar ada aja rezekinya. Ada aja pasti, insya Allah lah rezeki pasti diganti. Gue kan udah dapet rezeki ya itu rezeki lo lah. Iya, gitu. bener-bener. Wah gila, ternyata banyak banget ya pengalaman MC. Banyak seru. Gak gue expect gitu, ternyata ada juga. Karena gue selama ini ngeliat lo kayak wah menyenangkan banget. Gue tuh sering kayak sharing, gue kan deket sama nyokap juga kan. Kayak gue suka ngobrol kayak gue sering ngebahas lo juga. Kayaknya enak banget ya ngeliat Pano itu kayak happy banget sama kerjanya dia. Ya alhamdulillah cocok lah, seneng ya. Kalau kita ngejalaninnya seneng sama suatu pekerjaan pasti ya dilancarkan, dimudahkan kan. Iya benar. Yang penting ya ini gak sih konsisten sama komitmen. Yes, konsisten ya mau belajar. Perlu. Itu paling penting gak sih? Power paling tinggi orang gak perlu pakai kinerja keren banget. Tapi ada dulunya itu kadang orang di bagian komitmen sama Yes. betul. Jangan dimiliki. Yang lebih pintar dari kita komitmennya kadang bisa Benar. Iya karena nggak berjalan lurus ya. Kayak dia Gen Z loh, kita Gen Z kayak selama ini pikiran orang tuh kayak Gen Z ini kayak gitu ya. Iya kan? Banyak keluhnya, banyak ngeluh, terus juga kayak banyak isu-isu mental health lah, apalah berkaitannya. Bosenan, kayak dikit-dikit cabut, bosen ini cabut gitu. Nah, itu penting banget sih buat kalian juga pembahasan soal Gen Z kan selalu di underestimate juga. Iya, banyak banget. Apalagi waktu itu kan ada kalian tuh gimana? Waktu itu ini loh yang ada oknum tahu kan rame banget yang sempat viral kan gara-gara Gen Z banyak ininya kan. Iya. Ya gue nggak tahu lah karena gue ngerasain Gen Z yang sebagai pekerja keras kali ya. Iya, itu kan maksudnya kembali lagi lah ke orangnya masing-masing. Nggak semuanya Gen Z dipukul rata kayak gitu, nggak semuanya. Semuanya pasti ada maksud dan tujuan juga sih. Nggak semua Gen Z yang lemah lah, yang dikit-dikit ngeluh. Justru gitu. Gue ngerasa kayak Gen Z itu jatuhnya lebih kritis gak sih? Iya. Ya kayak generasi kita yang mulai ini sih ya, mulai banyak berevolusi lah gitu. Berinovasi banyak. Mereka dominannya kelihatannya kalau angkatan kita tuh lebih lemah ya, lebih rendah. Tapi soal inovatif lebih tinggi. Iya. Dan kebanyakan Gen Z itu lebih kreatif sih anak-anaknya kan. Setuju. Lebih kreatif gitu dibandingkan di atis kita kan milenial gitu kan. Dia lebih fokusnya buat kerja di kantoran. Iya betul. Gitu kan. Tapi cuma di lokalnya aja. Iya. Betul. Apalagi sekarang serba digital ya. Wah ini dimanfaatin banget sama Gen Z ini. Kayak sekarang udah banyak banget gak sih yang memanfaatkan media sosial buat jadi dagang, buat cuan, buat tambahan lah ya. Buat bisnis. Sudah banyak banget dan gue tuh kaget banget kayak ternyata gue tahu salah satu
brand besar dan terkenal. Dan gue tahu orangnya, ternyata dia masih di bawah kita Noy. Oh iya. Wow. Kalau ya, gue tau Berarti kan. Itu ownernya masih di bawah kita umurnya. Oh iya. Masih muda banget, Skincare Gen itu Z. kan? Iya. Iya, maksudnya makanya gue tuh denger kayak omongan yang sempat viral ngata-ngatain Gen Z gini, wah gila juga anjir, lu nggak pernah tahu brand-brand besar itu ternyata ada yang masih muda, banyak. justru ownernya. Iya. Berhasil besar kadang dibumi lagi sama Gen Z justru. Iya, Colok lagi. karena itu tadi, karena banyak yang berinovasi, Iya, berinovasi, kreatif. Emang anak Gen Z juga, ya jangan remehin lah. Iya. Kalau nggak ada anak Gen Z juga nyoblos juga kalah kemarin. Iya, karena mostly kebanyakan di umur range kita kan, Iya, range yang nyoblos kita, itu iya. kan. Bener banget. Jadi ya jangan diremehin lah, kalau Gen Z-nya maju juga pasti Iya, ini bener berdampak banget. lah. Gitu. Kita perlu adaptasi juga sama era baru, karena itu udah di era baru. Kalau misalnya kita ngikutin programnya masa dulu ya, kita nggak bisa maju terus gitu. Jadi negara-negara lain kita perhitungan juga. Benar-benar. Setuju. Ya gimana sih kan kalau bukan ya maksudnya Gen Z punya peran banyak peran juga gitu loh. Banyak peran lah, apalagi kalau di dunia kayak gue entertain kayak gini kan, mostly kebanyakan yang kerja sih anak Gen Z sih. Apalagi yang seumuran kita, padahal kita kayak ngerasa 2000 kayak kita masih kecil gak sih? Iya, kan? Kayak ngerasa masih sekolah gitu, tapi pas udah ngeliat lah iya kok ternyata dia seumuran sama kita gitu kan. Kayak mungkin kayak bagian-bagian kamu yang kayak tim-tim kreatif gitu-gitu mungkin banyak yang dari Gen Z. Di bawah kita juga yang lebih sukses ya. Iya, banyak. Kalau sistem pemerintah juga kan sekarang udah jatuhnya terlalu underestimate. Yes. Gen Z ya, itu mempengaruhi banget buat masa depan jatuh. Betul. Ini kan kita mau bagian Indo juga, gimana kalau mereka ada kesempatan. Betul banget. Setuju. Gue aja kaget banget, tahu gak sih kayak influencer tuh ternyata banyak banget yang masih muda-muda di bawah kita tuh banyak banget. Apalagi yang influencer sekalian running bisnis gitu kan, itu banyak banget masih muda. Jadi jangan ada yang ngeremehin Gen Z lagi. Betul. Ini kita udah punya bentuk contoh aja gitu. Masih banyak lagi yang berinovasi di luar sana Gen Z. Bukan soal apa dikit-dikit mental health gini. Iya, enggak lah gila kan. Semuanya kayak gitu ya guys. Iya, walaupun dikit-dikit ngeluh juga. Iya, tetap sih sahabat-sahabat dikit. Iya. Betul, masih on track lah. Masih on track. Terus. Tapi lu tertarik gak sih? Maksudnya kalau ini kan lu MC, tertarik gak sih buat running bisnis juga? Bisnis tertarik, cuma belum kepikiran sih mau bisnis apa. Iya ya, kayaknya. Tapi kalau yang gue lihat sih karena mungkin background gue di MC gitu ya, paling ya gue mau bisnis kayak bikin event organizer. Oh, cocok banget nih. Iya kan? Sama aja. Boleh bikin IO gitu Cila. Iya. Apalagi kan udah ketemu ada klien lah, nanti siapa tahu kan kliennya cocok, terbutuh buat bikin event gitu kan, nanti saling support aja. Sekarang kan udah banyak vendor-vendor kan, kita tinggal ngemot-ngemotin aja. Betul. Itu boleh. Itu juga masih relate lah ya sama job lu sekarang ini. Karena kan udah tahu nih dunianya seperti ini gitu kan. Ya mungkin nanti coba asal ada yang modalin. Ya siapa tahu yang nonton ini tertarik juga. Boleh dilihat portofolionya dulu. Boleh. Sosmednya nanti kita taruh di sini. Semua sosmednya bisa follow ya. Tuh, pasti. Siapa tahu kan banyak yang nonton, tertarik langsung. Banyak ini mah yang nonton. Kepoin. Banyak yang nonton ini. Banyak yang kepoin nih. Boleh banget. Boleh kalau butuh MC. Bisa diomongin kok nanti. Bisa cincailah. Kalau dilihat sekarang kan sistem kerja lebih susah, jadi kita mengandalkan sistem IO-nya itu. Iya, tapi emang iya sih sekarang tuh wah gila makin susah banget nyari kerja susah. Jadi ya mungkin lagi ada opportunity kenapa nggak diambil aja gitu. Kadang gue juga suka kayak gitu sih, misalnya ketemu klien kan, dia ngambil vendor comotan aja gitu, Van butuh MC gitu kan, Van butuh usher, butuh fotografer gitu kan. Kadang ada juga yang kayak gitu ya, mumpung kita ketemu teman-teman di link yang sama gitu ya, jadi ya tinggal dikonek-konekin aja. Betul. Gitu. Gue juga dulu pernah lagi nanya Fanny kayak, nah ya lo ada juga sih itu waktu zaman aku kuliah kayak Usher ya nggak sih? Iya, kan? waktu itu nggak salah beli ya. Iya. Itu gue udah play itu. Oh iya. Kayaknya tapi gue waktu itu nggak bisa karena gue bentrok sama kuliah ya. Tuh zaman kuliah. Ya kadang suka begitu sih ya. Mumpung punya teman cantik lah lumayan. Kenapa enggak disupport ya kan? Lagi kalau
Asher kan cuma ya mejeng doang Iya, gitu kan, modal iya. cantik. Tapi kayaknya gue pernah ketemu temen lu deh. Gue tahu Iya. siapa, gue tahu. Iya, gua iya, tahu. dia sering Asher. Nanti dia emang ini kemarin dia ikut Jazz. Iya Gias ya, Yes. yang pameran mobil ya. Iya. Iya, waktu itu pernah event terus dia, gue nyari Asher kan, gue share di grup Asher gitu kan, terus dia nge-play, gue liat dia tuh kok kayak mukanya nggak Kayak asing gitu ya. Tapi lu pernah ketemu langsung? Kayaknya ketemu pernah, cuman mungkin karena nggak nge kali ya Iya. Cila ya, lagi di event pameran, terus gue ngeliat dia gitu kan, kayak temennya Cila gitu kan. Iya. Cuman ya karena kita nggak terlalu kenal kan, jadi gue nggak nyapa. Gue langsung connect lah siapa Iya orang kan? gue tahu. Soalnya Tahu emang kan? update-annya juga gitu kan. Iya, betul. Iya, gue tuh tadinya itu kan waktu itu gue minta pas zaman kuliah kan, Iya. nggak tahu kenapa ya dari dulu tuh dari zaman kuliah kayak pingin nyari cuan aja. Ya buat Iya. sampingan lah, tambah jajan kan. Iya, betul. Terus kebetulan ya temen MC wah, Iya. oh banyak relasi nih, ada nggak ya yang ini aja yang kayak part time aja gitu. Banyak sih Iya. sekarang job part time juga lebih menjanjikan, kayak SPG Asher juga fee-nya ya bisa dibilang walaupun Iya. kerja harian ya, tapi lumayan lah. Iya, lumayan banget kok. Apalagi kru talent gitu, kru event gitu kan. Dibilang gue tuh setuju banget kayak sama ini loh, kayak freelance tuh sebenarnya lebih apa ya, dari segi kerjaan tuh ya lebih enak lah, bisa dibilang waktunya fleksibel, terus ya betul, Bisa sambil bisnis juga, sambil bisnis. karena waktunya kita ngatur sendiri kan. Betul. Berarti kita yang jadi bosnya aja. Tapi ininya juga jalan malah kelebihin yang sebulannya di depan laptop aja. Iyalah, Anak pegawai kadang kayak kejepit ya. Ya, tapi itu kita juga ya kita plus melihat, minus sih ya. ya, ya kita Hmm. melihat kondisinya juga lah ya, emang nyari kerja kan juga susah ya. Tapi apa sih maksudnya, kalau ini pendapat kamu pribadi, jadi kalau misalnya yang kita selalu lihat kan itu kan sisa pemerintahan Iya. kalau kerja jelek, nah ini ibaratnya anggap aja kita soal creativity juga, Yes. anggap aja jadi kita mau keluar, mau jalanin zona apa gitu, Iya. semangat kita sendiri, Iya. Betul. bisnis kah, atau Iya, makanya iya. kayak contohnya makanya dari sini dari Pano ini kan. Iya, betul. Iya, emang harus keluar dari comfort zone sih. Kayak gue gitu kan berani ngambil event yang ketemu pejabat, entah yang English gitu kan. Sekarang gue lagi pengen coba bahasa asing sih. Oh, itu penting banget gak Iya. sih, apalagi kalau misalnya klien-kliennya Mandarin. Iya, itu banyak juga sih. Jepang biasanya perusahaan-perusahaan gitu kan kayak Korea, Iya. Jepang. Ya dikit-dikit lah, annyeonghaseyo Iya gitu lah, kamsahamnida Iya. gitu. Itu yang bikin gue penasaran sih, apa sih yang nge-encourage lu buat ibaratnya coba. Gue ngeliat tuh soalnya orangnya pengen belajar banget. Iya, gue Dari emang yang lu jelasin tadi gue udah bisa nyimpulin kalau tuh mau belajar orangnya. betul. Tapi apa yang encourage lu bisa sampai gue mau coba sampai bisa gitu. Yang pertama ya karena gue suka explore kan, Yes. suka explore, suka Kelihatan. hal baru Iya, gitu iya. kan. Terus ya karena mungkin mental gue yang dari kecil udah dididik, ayo berani gitu, ayo tampil gitu. yes. Jadi ya kenapa enggak dicoba aja gitu, selagi kita masih muda, terus peluangnya juga luas Ya, gitu kan, setuju masih bisa belajar semua hal. Jadi ya gue coba aja. Kalau bisa semua bahasa asing lah dicoba. Iya. Biar bisa MC. Makanya gue tuh kayak ngeliat, wow ini orang berkembang banget gitu loh. Tapi ya ternyata ini setelah kita ngobrol gue jadi tahu, oh pantesan dia bisa sampai di titik ini karena gue ngeliat lo tuh orangnya mau belajar banget. Betul. Jadi itu kunci ya. Kunci Mau belajar. ini mau belajar. Salah itu nggak apa-apa. Yes. Dari kesalahan itu yang kita jadikan pelajaran. Setuju banget. Ya kan? Kalau kesalahan sedikit yang bikin Genji lemah itu soalnya Iya. salah. Iya. dia jadi lemah. Iya, takut lagi buat nyoba. Nah, sebenarnya dari kesalahan itu sih yang gue jadi pelajaran Iya. gitu kan, dari salah itu. Betul. Kita inovasi lagi. Iya, jangan takut salah intinya. Ya coba lagi. Ya sama kuatin mental juga gitu. Mental sih emang yang Yang harus di ini banget ya. diasah sih. di-build banget. Betul. Kan banyak kan orang di Indonesia berbakat tapi soal mental jadinya bikin lemahnya. Iya. Ya mindset sih. Itu. Makanya gue Kadang udah takutan duluan kan. Yes. Makanya tuh gue penasaran banget kan apa yang nge-encourage lu gitu. Tapi emang ternyata dari kecil lu tuh udah dididik buat Ya. ayo di-push terus, Iya, harus di-push berani. terus. Jadi itu ngebentuk lu yang sekarang kan. Jadi berani mau coba hal-hal Iya. yang baru gitu, nggak takut. Ya bodo amat lah, gue orangnya peduli setan kalau ibaratnya gitu. Gue tuh seneng banget orang-orang kayak gini. Maksudnya ya udah selagi gue nggak ngerugin orang lain, betul. ya terus lah maju terus. Maju terus, betul. Karena kalau misalkan gue sendiri, gue tuh orangnya kadang takut, gimana ya, gue tuh takut keluar dari comfort zone sebenarnya. Cuma ya karena apa yang encourage gue ini sebenarnya kan gue juga
keluar dari zona nyaman gue kan Iya. sebenarnya. Tapi apa yang nge-encourage gue tuh ya karena dukungan support orang tua Betul. juga itu pengaruh, terus dari pasangan juga yang ayo Bisa. iya, dia tuh kayak ngeyakinin gue kalau gue tuh bisa. Jadi ya udah lo apa sih yang lo takutin kayak gitu. Jadi Gak usah dengerin omongan orang lain. nah itu dia juga sering ngomong kayak Gak gitu. usah dengerin omongan Nggak orang usah lain. dengerin omongan orang lain. Ntar dikira dijudge apalah kayak Iya. gini mah. Tapi nanti kalau kita udah meledak, orang itu datang minjem duit biasanya. Boleh pinjam 100. Banyak kayak gitu Cila. Iya sih, bener banget. Kayak gitu. Bener banget. Gak usah dengerin omongan orang lain. Udah Iya. kita jalanin apa yang kita suka. Apa ada hal baru, ada kesempatan ya dicoba aja. Iya. Bodoh amat lah, Gua terserah setuju mereka banget. mau ngomongin apa. Hidup kita gitu Iya. kan. Kalau mau dengerin orang mulu, gimana mau happy, gimana mau enjoy ngejalaninnya, udah aja selagi kita nggak ngerugin orang ini. Betul. Tapi gimana, work life balance gak nih di tengah-tengah kehektikan lo, kesibukan lo jadi MC, masih sempet nih punya waktu buat keliling, jalan-jalan? Masih dong. Gede. Masih ada. Masih dong. Kadang kalau event kan ya ada yang seminggu full, ada yang seminggu kosong gitu kan. Ya paling waktu kosongnya dimanfaatin buat main sama temen, Iya. sama ayang, Sama bebek. sama bebek gitu ya. Alhamdulillah dia juga support sih. Jadi ya waktu liburnya ya bisa buat quality time. Iya. Karena gue senangnya quality time aja gitu kan. Iya, iya. Itu jalan-jalan juga ya disempet-sempetin kalau ada waktu kosong ya jalan-jalan gitu, atau mungkin gue udah capek nih sebulan gitu, gue kasih self reward sih buat diri gue gitu, entah kasih hadiah atau kasih waktu libur atau jalan-jalan kayak gitu ya. Self reward gue ya jalan-jalan. Seberapa penting self reward buat lo? Penting banget, Penting banget. penting banget, itu penting banget. Itu sebenarnya buat nge-charge energi gue sih. Setuju gue. Itu buat nge-charge energi, entah kita ketemu pasangan, entah ketemu temen, atau jalan-jalan, atau mungkin ngasih hadiah buat diri kita gitu Iya, ya. kayak beli sesuatu Yes. yang ini. Ya, Itu setuju. penting harus banget. sembuhin pikiran kadang kalau cuma diem doang nggak apa-apain ya bingung juga. Yes, betul. Emang sih gak pernah libur, tapi kan kalau diem doang Iya. Ya kan selama ini kan kayak hektik banget nih. Iya, Kayak aduh, misalkan kayak temen atau pasangan lagi nggak bisa diajak jalan ya belanja, Iya, shopping. Ya gitu kadang kalau misalnya nggak ada waktu ya gue jalan aja sendiri, paling ya Iya. kalau deket rumah SMP Iya. kan. Yes. Ya udah jalan aja ke situ, makan lah, entah shopping. Me time lah Me ya time, betul, betul, me jatuhnya. time. Itu penting banget sih, work life harus balance supaya tetap sane, tetap Iya. tetap waras ya guys ya. Betul. Karena ya sebenarnya kan lo jatuhnya entertain, Ya. hitungannya lo menghibur banyak orang, tapi diri lo sendiri juga harus happy, Happy, enjoy, betul. harus dikasih asupan-asupan, Ember. afirmasi baik harus terus masuk kalau stres semua. banget MC jadi gagap ya. Gimana ya? Jadi kadang- selanjutnya gitu ya. Tapi lo pernah gak ngalamin itu kayak aduh Gagap gitu, nervous. Nervous, Iya. iya. Pernah. Ya awal-awal sih biasanya gitu, atau mungkin kalau banyak pressure dari klien kayak gitu ya, gagap, nervous kayak gitu, tapi ya udah senyum aja gitu. Yang ya, penting tetap senyum ya. gitu. Jangan sampai ketara banget sih Yes, intinya ya, betul. kan? Udah tahu caranya gitu. Jadi ya udah smile aja. Tapi ada gak sih yang sampai bikin lu deg-degan banget yang kayak aduh gue nervous banget nih, event apa tuh, ada gak? Nervous Tapi banget. lancar, tapi di awal tuh bener-bener bikin lo Panik. kayak sampai nggak bisa tidur lah, kayak lu pernah sih ngalamin itu, pernah gak sih? Pernah. Biasanya sih Kayak panic attack ya? Iya, ya panic attack kayak gitu. Karena banyak perubahan gitu kan. Terus dari GR, maksudnya GR tuh sama acara hari H tuh berubah acaranya gitu kan. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Ada gitu kan, entah sambutannya gitu kan. Waktu itu mungkin ada 5 menteri gitu kan. Terus ya ganti-gantian sambutannya kayak gitu. Yang tadinya harusnya pertama jadi terakhir kayak gitu. Jadinya ya agak nervous dikit. Cuma ya bisa diatasi. Iya. Aman. Bener-bener perubahan last minute, tapi karena itu tadi membutuhkan jam terbang ya, ini proses segala macam sampai akhirnya bisa Iya, tembus. mungkin kalau gue waktu itu masih MC baru kali ya, ya udah banyak salah-salahnya sih. Tapi karena udah tahu cara ngehandle-nya, cara ngatasinnya jadi aman. Iya. Aman aja. Tapi pernah lu ini MC wedding temen sendiri pernah? Pernah ya? Pernah temen SMA gue, temen iya, homeschooling iya, gitu iya. kan. MC wedding, terus ya karena keluarganya juga udah kenal. Jadi ya udah acaranya lancar. Cuma ya sedihnya itu teman-teman pada foto gue nge-MC. Ya, makanya lu gak pengen kan? Gak pengen gue gak mau aja. Gak mau. Iya.
Oke, jadi ada sebenarnya banyak banget yang pengen gue bahas. Sih rasanya tuh kayak sejam tuh nggak cukup gitu. Tapi Bisa nggak seharian? Gue pinginnya gitu. Kalau bisa seharian ya seharian gitu. Kita sehari pakai garam tinggi. Iya boleh. Boleh Next ya. Iya, Nanti ada nih teman kita nih satu lagi. Yes. Ada teman kita satu lagi yang gak kalah heboh. Ini seru lah. dua orang favorit gue di pertemanan kita karena dengan adanya mereka apa sih kayak setiap ngumpul tuh jadi berwarna, jadi Iya, seru. alhamdulillah. Ya kan? Semain bareng-bareng. Semoga nanti kita bisa kedepannya lebih banyak waktu buat kumpul lagi. Amin. Soalnya gue masih kangen Kangen banget ya. masih banyak banget yang Seru, pengen seru. gue bahas, tapi nanti bisa lah next lagi. Boleh. Jadi ya sekian dulu. Terima kasih ya Terima Cila kasih, ya. gue yang Terima makasih kasih banyak. Sandy udah diundang lo. Gue yang makasih banyak karena udah mau ngeluangin waktunya di tengah kehektikan lu. Gue sempetin sih. Makanya gue seneng Lumayan banget. untuk kasih arahan juga ke penonton kan, Yes. kayak soal dunia kerja. Sumpah ini tuh banyak banget dari yang tadi kita bahas tuh. Gue ngerasa kayak banyak banget yang bisa diambil nih. Oke. Apalagi buat teman-teman siapa tahu di sini ada yang tertarik mau jadi MC. Kayak boleh. Lu ada kayak tips gak gimana sih Ada sih mungkin buat teman-teman MC yang baru coba, baru mulai. Sebenarnya kalian nggak usah takut sama yang namanya kesalahan. Yes. Selalu coba hal baru, ada kesempatan yang datang ya udah diambil aja, take it aja, take it, jangan believe it lah. Yes, Karena dari setuju. kesempatan itu kalian bisa tahu nih salahnya di mana, terus pembelajaran apa yang kalian dapat kayak gitu. Mumpung masih muda ya eksplor banyak Iya, hal. setuju banget gue. Jangan takut salah. Jangan salah. Pokoknya ya setiap hari kita belajar sesuatu. Setiap hari belajar, betul. Gue juga masih banyak belajar Iya, sih Cila kan pasti, dibandingkan sama teman-teman MC Iya. yang lain gitu. Iya, makanya kita bisa sampai di titik ini kan karena itu tadi proses yang panjang. Yes. Kita belajar dari setiap kesalahan. Dan itu yang ngebikin kita jadi tadi tahu salahnya segala macam sampai kita ya bisa lah bisa kayak misalkan ngerasa apa namanya ada dihadapin masalah tapi karena gue udah pernah punya pengalaman ini gue udah bisa lah. Ya, bisa jadi problem solving lah ya. Yes, benar problem solving ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti kita mau ada program baru. Oke, Makanya ini yang nonton lagi. ya jangan bosen-bosen nontonin kita pokoknya setiap Nggak minggu. bosen lah, Yes. banyak ilmunya lah di sini lah. Pastilah Ada manfaatnya, nggak nyesel kalau nonton. Yes, amin. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil lah Amin. teman-teman sekali. Bermanfaat lah, dapat insight-nya lah buat Ya, teman-teman. amin. Semoga Panoy juga makin sukses Amin, ya Allah. karirnya. Cila juga sukses. Amin. Kita sukses bareng-bareng ya. Sukses bareng-bareng kita. Temenan dari awal, dari kecil banget. Bayangin udah belasan tahun dari kelas 3 SD kita temenan sampai sekarang. Ya semoga kita bisa bareng-bareng terus. Amin. Sukses bareng-bareng lah, sehat selalu. Amin, itu yang paling penting, sehat selalu Sehat biar selalu. bisa tetap kumpul. Buat anak-anak TOEFL pada jangan so sibuk ya. Iyalah, harus main dong. Harus main kita, nanti kita buat jadwalnya. Oke. Nanti kita bikin video bareng-bareng anak tolos. Boleh banget. Boleh banget. Pengen semua yang kita kumpul. Boleh, lesehan nih, kayaknya seru nih Gue ya. pengen loh, pengen Iya ya. satu gue undang Iya, satu. kayaknya seru tuh ya. Nanti ya kita bicarakan Boleh, siapa nih yang bisa setelah ini. Tapi tenang, nanti kita bakalan ada segmen berikutnya dan program lainnya bareng Panoy juga. Oke. Nanti tonton aja. Pokoknya jangan sampai dilewatin. Oke. Buatnya lu saran mau siapa tahu mau ngundang Panoy lagi nanti Boleh kalau ngundang MC nanti di follow Instagram Yes, gue ya. boleh banget. Oke. Nanti ditaruh Instagramnya Panoy, semua di sini kalian bisa lihat, bisa langsung hubungin. Boleh. Kalau buat ada yang, Iya, bener cincai banget lah. lagi, bener banget lagi, bener banget lagi. Siapa tahu pas nonton ini, Butuh MC. gue butuh MC lagi. Semua event sih, kan cewek panggilan kan. Saya panggilan pada putih. Iya, cewek panggilan tapi kan panggilan event. Yes, betul. Siap lah. Oke, nanti tinggal ngomongin Panoynya aja. Oke, guys, sampai di Yeay. sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di next podcast di Sandy Talks. Yeay, bye-bye.